لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada sahabat, dan juga para tabi'in tabi'atnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhai Allah dan mendapatkan kelak di yaumul qiyamah syafaatul uzma dari Nabi kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, para sahabat yang jadi mengaji dimanapun Anda berada, di sini marilah kita belajar bersama, sebab saya pun teramat banyak kesalahan, teramat jauh dari yang namanya keilmuan. Namun setidaknya marilah kita berbagi apa yang saya pernah pelajari, apa yang saya pernah menuntut ilmu dulu gitu. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga maslahat, minimal buat pribadi dan maksimal ya untuk keluarga dan para sahabat Kang Yadi mengaji dimanapun Anda berada. Untuk umat, marilah kita belajar bersama-sama tentang masalah tajwid. Tajwid itu merupakan satu ilmu untuk kita bisa lebih baik dalam membaca Al-Quran. Jadi apabila kita ingin membaca Al-Quran, tentu harus paham dulu yang namanya ilmu tajwid. Bagaimana hukumnya belajar ilmu tajwid? Untuk semua umat Islam, muslimin, muslimat, tentu merupakan satu kewajiban membaca Al-Quran. Namun di samping kita membaca Al-Quran, tentu harus satu paket dengan ilmunya, yakni ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ini adalah ilmu untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan benar dan dengan rapih. Setelah kita paham ilmu tajwid, kemudian kita melangkah pada makharijul huruf itu, supaya pengucapan kita membaca Al-Quran lebih pas gitu. Dari mana makhrajnya alif, dari mana makhrajnya ba, ta, sa, dan lain sebagainya. Nah, hukum belajar ilmu tajwid
adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah adalah patokannya saqatul haraju an fi'lil baqi. Gugur kewajiban apabila dikerjakan oleh salah seorangnya. Dengan kata lain, ya, belajar ilmu tajwid boleh dikerjakan oleh salah seorang. Umpamanya, dalam satu kampung, dalam satu daerah, dalam satu kampung gak ada tuh yang belajar ilmu tajwid, gak ada yang belajar pemahaman Al-Quran. Nah, apabila kondisinya seperti itu, maka semua penduduk kampung itu terkena dosa. Dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikatnya. Gara-gara dalam satu kampung itu nggak ada yang belajar ilmu tajwid. Datang seorang anak gitu, dia mesantren, dia belajar menuntut ilmu, dan diantaranya belajar ilmu tajwid. Nah, gara-gara ada yang belajar ilmu tajwid satu anak ini, maka gugurlah semua dosa orang-orang sekampung itu. Jadi fardu kifayah itu satu kewajiban yang boleh gitu dilaksanakan oleh salah seorangnya. Ya lebih bagus semuanya pada belajar. Ya cuman seminimalnya ada salah seorang yang belajar. Nah, nanti yang lainnya bisa belajar ke anak santri tersebut. Nah, gitu. Itu fardu kifayah. Sekarang membaca Al-Qur'an memakai ilmu tajwid. Nah, membaca Al-Qur'an memakai ilmu tajwid itu harus sepaket. Hukumnya fardu ain. Patokan fardu ain, la yasqutul haraju an fi'lil baqi. Tidak gugur kewajiban oleh karena dikerjakan salah seorangnya. Yakni wajib ke tiap-tiap umat Islam, perorangan yang ngaku umat Islam, pokoknya wajib ketika membaca Al-Quran wajib pakai ilmu tajwid. Jadi secara tidak langsung, mau gak mau, ketika seorang umat Islam, muslim atau muslimat membaca Al-Quran, mau gak mau harus paham dulu ilmu tajwidnya. Nah, gitu. Sebab apabila seseorang membaca Al-Quran tanpa mengetahui ilmu tajwid, dikhawatirkan banyak yang salah. Yang harusnya dibaca panjang, malah dibaca pendek. Yang harusnya dibaca pendek, malah dipanjangin. Yang harusnya wasol, malah wakob. Yang harusnya wakob, malah dibaca wasol. Tentu bakal banyak kesalahan apabila seseorang membaca Al-Quran tidak paham, tidak tahu dengan ilmu tajwidnya. Jadi hukum membaca Al-Quran memakai ilmu tajwid fardu ain, yang mana telah saya utarakan sebelumnya. Belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Nah, belajar membaca Al-Quran, membaca Al-Quran memakai tajwid hukumnya fardu ain. Nah, oleh karena membaca Al-Quran ini fardu ain, wajib ke tiap-tiap muslim muslimat, maka secara tidak langsung mau nggak mau harus belajar dulu ilmu tajwidnya. Supaya apa? Supaya ketika membaca Al-Quran bisa membaca dengan benar dengan tartil, sebagaimana yang Allah sabdakan, Bismillahirrahmanirrahim, waratil Qur'ana tartila. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan tartil.
sahabat Kang Yadi dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dijalankan, dan kita semua dipermudahkan oleh Allah, dipermudahkan dan mendapat hidayah supaya kita senantiasa mau belajar dan terus belajar. Dan sampai pada akhirnya kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan kita bisa dikumpulkan kelak di yaumul qiyamah dan kelak di yaumul akhirat di surganya Allah Rabbul Izzati. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sebagai contoh, insya Allah saya di sini akan mencontohkan membaca Al-Quran dengan tartil dan dengan benar, dan saya akan mencoba memakai lagam. Saya membaca Al-Quran memakai lagam Jawabul Jawab Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabul Jawab tingkatan nada tertinggi dari lagam Hijaz. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.